Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan kurikulum tahap pertama. Kurikulum 1964 ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia. Tetapi istilah IPS pada kurun waktu itu belum dikenal. Struktur kurikulum pendidikan dasar tahun 1964 dikenal adanya dua kelompok, diantaranya kelompok dasar mata pelajarannya terdiri atas sejarah Indonesia dan geografi Indonesia yang memiliki peran penting dalam membina kualitas siswa dan siswi. Kedua, mata pelajaran kelompok cipta terdiri atas sejarah dunia dan geografi dunia. Kedua mata pelajaran ini merupakan bagian disiplin sejarah dan geografi yang mewakili pendidikan ilmu-ilmu sosial. Kurikulum pendidikan menengah, istilah yang digunakan untuk struktur kurikulum adalah: yang pertama, mata pelajaran pada kelompok dasar meliputi sejarah Indonesia dan geografi Indonesia. Yang kedua, kelompok khusus, mata pelajaran pendalaman pada jurusan tertentu seperti jurusan ilmu sosial, mempelajari mata pelajaran sejarah dunia, geografi dunia dan ekonomi. Jadi, untuk kurikulum 1964 pada pendidikan menengah, mata pelajaran sejarah, ekonomi dan geografi merupakan perwakilan pendidikan ilmu-ilmu sosial. Sejalan dengan pendapat beberapa ahli pendidikan ilmu-ilmu sosial, di antaranya Scriven 1964 menulis bahwa sejarah, geografi, dan psikologi dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang bersifat korelatif dan integratif. Faktor lain yang turut berpengaruh dalam status pendidikan ilmu-ilmu sosial di Indonesia pada saat kurikulum 1964 adalah perkembangan ilmu-ilmu sosial di tingkat perguruan tinggi di Indonesia masih terbelakang. Perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia meskipun banyak jumlahnya, namun ilmu-ilmu sosial belum banyak mendapat perhatian kecuali pada ekonomi. Antropologi masih merupakan barang langka dan banyak perguruan tinggi dan sejarah, sosiologi, politik, dan geografi. Kurikulum tahun 1964 mengalami perubahan dengan terbitnya kurikulum tahun 1968. Dalam kurikulum tahun 1968, untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan ilmu sosial masih tetap diwakili oleh pendidikan sejarah, geografi, dan ekonomi. Perubahan nama dari kurikulum sebelumnya adalah nama mata pelajaran civis pada kurikulum 1964 diubah menjadi kewarganegaraan. Beberapa waktu kemudian diubah menjadi pendidikan moral Pancasila dan terakhir disebut dengan pendidikan Pancasila dan kewargaan negaraan atau PPKN. Kedudukan pendidikan ilmu sosial dalam kurikulum 1968 tidak berubah dari kurikulum sebelumnya. Pendidikan sejarah Indonesia dan geografi Indonesia masih dalam mata pelajaran kelompok dasar, sedangkan ilmu sosial yang lain masuk dalam kelompok cipta atau khusus. Ketika kurikulum 1968 masih berlaku istilah IPS. IPS mulai muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawamangu, Solo. Menurut Winata Putra 2001, dalam laporan seminar tersebut ada 3 istilah yang muncul digunakan cara bertukar pakai, yakni pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial tersebut dapat dipahami siswa. IPS sebagai mata pelajaran pertama kali masuk dalam dunia persekolahan pada tahun 1972 sampai 1973
yakni pada dalam kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan IKIP Bandung, Winata Putra 2001. Pada saat itu, mata pelajaran IPS belum masuk ke dalam kurikulum SD, SMP maupun SMA. Menurut Winata Putra, dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP, digunakan istilah pendidikan kewarganegara atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam kurikulum tersebut, IPS diartikan sama dengan pendidikan kewarganegara. Selanjutnya, pendidikan IPS kurikulum tahun 1975. Menurut Hamid Hasan, dalam kurikulum 1975 ini menggunakan model pengembangan yang lebih jelas, yang dikenal dengan nama model pendekatan tujuan. Dalam kurikulum ini digunakan nama ilmu pengetahuan sosial. Dalam kurikulum SMP, IPS meliputi disiplin ilmu geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai disiplin utama. Dalam kurikulum sebelumnya, disebutkan nama disiplin ilmu sosial sebagai nama mata pelajaran dalam kurikulum 1975. Digunakan nama ilmu pengetahuan sosial atau yang disingkat dengan IPS. Dalam kurikulum dasar materi Broadfield, IPS meliputi disiplin geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai disiplin utama. Untuk jenjang MI atau SD, mata pelajaran IPS menggunakan pendekatan sesuai dengan ide IPS. Sedangkan untuk jenjang MTS atau SMP menggunakan pendekatan terpisah. Untuk kurikulum IPS pada jenjang pendidikan menengah, materi IPS meliputi geografi dan kependudukan, sejarah, antropologi budaya, ekonomi dan koperasi, serta tata buku dan hitung dagang. Selanjutnya, digunakan juga materi pelajaran dari disiplin sosiologi, politik, dan antropologi dalam kurikulum SMA. IPS meliputi geografi, ekonomi, dan sejarah. Sedangkan menurut Winata Putra 2001, kurikulum 1975 menampilkan pendidikan IPS dalam 4 profil sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship tradisional. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu integrated untuk sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang melalui mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Yang keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG.